Nah, tetapi kata beliau, walakinna la yahsilu illa bitarkir rusumat allati hiya mukhalifatu lisyariah. Tetapi yang paling pokok harus yang Anda ketahui, tidak akan menghasilkan ilmu ma'rifatullah itu tanpa kita meninggalkan ar-rusumat. Ar-rusumat itu perbuatan perilaku-perilaku buruk. Sum'ah, takabur, riya, dengki, mencela orang, mengumpat orang, tahjir ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Sirrul Asrar wal insan yahtaju awalan ila alami syariah liyuhsila ruhu kasbal badani bihi wa huwa darajat. Ketahuilah, kata beliau, manusia itu menghajatkan pertama kali di dalam beragama itu adalah masuk kepada pengetahuan ilmu syariah atau ilmu syariah johir ya. Liyuhsilar ruhu kasbal badani bihi, daripadanya menghasilkan. Apa yang dihasilkannya adalah ruhul kasbal badani bihi, yakni adanya ikhtiar perilaku badannya, ruhnya mempengaruhi, mendorong badannya, perilakunya, badannya untuk mengerjakan peraturan-peraturan syariah itu. Nah, lalu ilmu ma'rifah di mana? Nah, itu kan. Nah, bagian-bagian itu kita pelajari secara umum, meskipun tidak terlalu rinci mungkin bagi orang-orang, tetapi perilaku tentang bagaimana tata cara sembahyang dapat kita kerjakan. Hampir di dalam keagamaan itu, rukun Islam itu hanya sholat kan. Sementara syahadatain kita baca di dalam sholat. Rukun Islam itu min qauli hadisin Nabi SAW akhrajahu Bukhari ruknil Islam, tentang rukun Islam, atau yang di wasu'ila min Jibril alaihi salam su'ila fihi lil Islam mal Islam penakulu tasyhadu an la ilaha illallah wa tasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wasani qaumis shalah, wasalis wa ita'i zakat, yang kedua adalah mengerjakan salat, mengerjakan zakat, wasaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa haji baitillah, dan berhaji ke Baitullah. Itu bila bagi orang yang mampu berhaji, puasa setahun sekali. Jadi kesimpulannya kita hampir dapat diamalkan dua saja, zakat pun setahun sekali. Mungkin aplikasinya adalah sedekah, sholat itu semuanya perilaku, tata cara bagaimana berwudu, sholat dan sebagainya. Itu adalah dorongan ruh yang mengakibatkan usaha pada badan. Wahwa derajat, maka di situ ada derajat-derajat seseorang melaksanakannya dalam ibadah kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah summa yahtaju ila alamil batin, ilmil batin, ila ilmil batin. Yang kedua adalah manusia itu seyogianya untuk ma'rifah itu menghajatkan ilmu batin. Ilmu batin itu apa? Ilmu batin itu yang menghasilkan liyuhsilar ruhu kasba ma'rifatihi fi ilmil ma'rifah, yaitu ruhnya menghajatkan pada mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dia dengan ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah ini sebenarnya ilmu yang tidak sulit, tidak begitu harus memerlukan perjuangan yang sangat berarti sebagaimana ilmu syariah. Jadi kita perlu mengasah pikiran kita, mengasah jiwa kita agar mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan isi daripada syariah itu sendiri. Jadi karena dia bersifat isi, memang agak jarang pengetahuan itu didapatkan, tetapi paling tidak kita belajar di dalamnya.
Nah, tetapi kata beliau, walakinna la yahsilu illa bitarkir rusumat allati hiya mukhalifatu lisyariah. Tetapi yang paling pokok harus yang Anda ketahui, tidak akan menghasilkan ilmu ma'rifatullah itu tanpa kita meninggalkan ar-rusumat. Ar-rusumat itu perbuatan perilaku-perilaku buruk. Sum'ah, takabur, riya, dengki, mencela orang, mengumpat orang, tahjir ya. Kemudian itu aspek-aspek batin. Tidak sabar, tidak syukur, tidak pandai bersyukur, tidak pandai bersabar, tidak bisa ridho dengan takdir Allah, tidak bisa ridho dengan musibah, tidak bisa bertawakal dalam hidup. Nah, ini adalah perilaku yang jelek ya, yang jelek. Atau kita yang melanggar syariah, misalnya minum minuman keras, judi, berzina, makan babi, makan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan riba dan seterusnya. Ini tidak akan mencapai pemahaman ma'rifatullah. Kenapa kita sulit memahami ma'rifatullah? Itu salah satunya masalahnya. Karena itu baik menurut Syekh Abdul Qadir Jalani ataupun bagi pikiran kita, ilmu ma'rifatullah itu tidak apa-apa disebarkan, disampaikan kepada orang berulang-ulang, dan tidak ada jangan masalah. Karena perkataan Imam Syafi'i ada mengatakan la ya'ti nurullah, tidak akan ada nurullah itu, nur Allah itu liman masih, bagi orang yang maksiat. Ya, sama dengan pendapat Syekh Abdul Qadir Jalani ini kan, berarti tidak apa-apa disampaikan. Kalau memang orang itu masih maksiat, memang dia terjadi semacam serapan filter secara periodik dan episode. Jadi secara bertahap terjadi. Makin orang mengurangi kemaksiatannya, dosa-dosanya dihilangkannya, sering istighfar, minta ampun kepada Allah, maka pemahaman terhadap ma'rifatullah akan bertambah pada dirinya. Nah, ini hebatnya ilmu ma'rifatullah ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, itu karena akal, karena otak. Nah, karena berulang-ulang mempelajari dan kemampuan otak. Tapi kalau ilmu ma'rifatullah berdasarkan basirah, kesucian dia. Jadi basicnya kesucian. Li syariati wa thariqah, yang tentu saja rusumat itu allati hiya mukhalifatu li syariati wa thariqah. Karena itu dia sangat bertentangan dengan syariah dan thariqah. Nah, wa khusuluhu bikabulil musyaqqati nafsaniyatir ruhaniyah. Karena itu dia bisa menghalangi hasilnya itu. Nanti kalau sudah mampu seperti itu, maka akan terbuka tirai, kata orang, nafsaniyah ukrawiyah dirinya, akan terbukalah ruhaniyahnya, yang istilahkan ridho illahi ta'ala, dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho Allah itu akan membukakan kasyaf dia, sehingga dia melihat, terbukalah hijab dirinya, nafsiyah dirinya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya Allah ini untuk dikenali lebih dekat itu memerlukan sebuah tata cara. Nah, inilah ilmu ma'rifatullah. Tata cara itu ada dalam ilmu ma'rifatullah. Sebagaimana firman Allah, kama qala Allah taala fi kitabil karim, paman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah dia melakukan amal-amal sholihan, wala yusrik bi ibadati rabbih, tidak mensyarikahkan Allah ahada, sedikit satu pun tidak, atau satu jarah pun tidak boleh mensyarikahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh lil basirah itu adalah yang dilakukan Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika Muaz bin Jabal hendak pergi berdakwah ke Yaman. Terjadi dialog dengan Nabi, kemudian di akhir pembicaraan beliau berkata, kamu akan pulang nanti paling kamu melewati kuburku dan masjidku. Marrani kabri,
wa masjidi. Engkau paling-paling nanti pulang melewati kuburku dan masjidku, karena Yaman lumayan jauh kan. Lalu berselang beberapa waktu kemudian Mu'az pulang ke Madinah, ternyata Nabi sudah meninggal. Lalu Mu'az terisak-isaklah menangis Mu'az di depan kuburan Nabi, menangis terus, kemudian di masjid juga menangis terus. Lalu datanglah Umar Ibn Khattab kepada Mu'az, wahai Mu'az, kenapa kamu jadi menangis? Ya, saya menangis. Lalu Mu'az mengatakan hadis tadi, bahwa betapa Nabi itu tahu, mengerti, mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, ini salah satu tata cara pandang basiroh ya, pandang basiroh karena orang sudah dibukakan Allah hijab, seperti Nabi itu kan sudah dibukakan hijab. Nah, inilah yang dirintis oleh para ulama-ulama ahli ma'rifah, bagaimana kita memahami kehidupan itu. Lalu kata Mu'az, lalu ada pesan Mu'az ya, berkait dengan ayat ini, wala yusriku bihi ahada ini, bi ibadati rabbihi ahada ini. Apa yang dimaksud dengan yusrik ya, mensyarikahkan Allah itu? Di sini Mu'az berkata, kata Mu'az, sedikit saja min riyai syirkun. Ada Nabi berpesan kepadaku sebelum aku berangkat itu, ketahuilah Mu'az, sedikit saja ria pada diri kamu itu akan menjadi syirik. Lalu termangu-mangulah Umar mendengar itu. Maksudnya adalah orang berdakwah itu tidak boleh juga dia ria. Kalau dia ria, ujung-ujungnya kalau syirik ya akibatnya dai pun bisa terhijab dia untuk mengetahui tentang ma'rifatullah ini. Karena ma'rifatullah bukan sekedar ilmu johir, tapi ilmu batinnya, itu maksudnya pesan daripada ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.